untuk A, untuk ya untuk beta maupun sigma kuadrat ya. Nah, penaksir itu kan ada banyak jenisnya. Misalkan ada penaksir maksimum likelihood, kemudian base linear and bias, penaksir tak bias terbaik atau BLUE, blue. Kemudian OLS, eh, akar kuadrat ya, least square. Terus lagi ada beberapa macam, nah, yang saya sebutkan tadi dalam beberapa hal bisa jadi OLS sama dengan BLU dan sama OLS sama dengan blue, tapi bisa juga berbeda. Nah, dari beberapa penaksir ini kita sampaikan penaksir-penaksir yang atau eh, apa istilahnya yang banyak digunakan. Oke, kita mulai dari model kita. Model kita ini sudah model yang sedikit lebih umum ya. Kita berangkat dari model Y sama dengan XB plus epsilon. Di mana eh, ekspektasi dari error dari epsilonnya itu nol. Nah, kita lihat kasus pada matrik varian maupun kovariannya. Jadi kita kan model yang pertama modelnya sama ini. Yang pertama kasus pada saat epsilon itu berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan matrik kovariannya sigma kuadrat I. Nah, yang model ini bisa kita generalisasi menjadi model nol sigma kuadrat V. V-nya suatu matrik definit positif. Nah, untuk V ini kita bedakan. Yang pertama, V ini diketahui. Terus yang keduanya, V-nya tidak diketahui. Dia hanya sebagai matrik definit. Itu, ya. Kemudian model yang lain ada kalau Y-nya sama dengan X beta plus epsilon, epsilonnya berdistribusi normal non standar. Ya misalkan rata-ratanya X kali B, X inverse B, kemudian variansinya sigma kuadrat I. Nah, misalkan begitu. Nah, sekarang untuk yang kasus ini, untuk yang epsilonnya distribusi normal dengan rata-rata nol, variansinya sigma kuadrat V. Yang pertama V-nya definit positif diketahui, nanti yang kedua definit positif tidak diketahui. Untuk V-nya definit positif diketahui, maka kita usahakan V yang matrik definit positif itu kita usahakan sebagai eh, hasil kali dari matrik yang lain. Katakanlah matrik itu matrik G. Jadi V kita nyatakan sebagai hasil kali dua matrik, yaitu matrik G transpose dan G. G-nya matrik dengan rank N. G ukuran N kali N atau rank penuh. Nah, G ini selalu bisa dicari karena V-nya itu definit positif dan diketahui. Kalau saya sudah bisa menuliskan V itu sebagai hasil kali dari G, maka saya mendefinisikan variabel acak.
baru, yaitu W. W itu sebagai G transpose inverse kali Y. Maka kalau W ini saya definisikan seperti ini, kalau Anda lihat G transpose inverse Y-nya menjadi E kali beta, gitu ya. Berarti W ini akan berdistribusi normal, seperti yang tadi saya bicarakan, berdistribusi normal non standar, yaitu rata-ratanya, kalau tadi saya bilang F inverse B, di sini rata-ratanya GT inverse X, sementara variansinya sigma kuadrat I. Jadi kembali ke yang model yang pertama. Nah, kalau W itu saya definisikan sebagai G transpose inverse kali Y, maka W-nya ini berdistribusi normal, non-standar, maka saya bisa tuliskan yang tadi G transpose inverse X ini sebagai A. Sedangkan errornya saya tulis sebagai G transpose inverse epsilon eta. Maka model yang awal tadi, X kali beta epsilon, ini ditransformasikan menjadi model W sama dengan A kali beta eta. Jadi kalau yang pertama tidak kelihatan, kalau modelnya merupakan model berdistribusi model general linear. Tapi begitu saya transformasikan, maka kelihatan ini menjadi distribusi normal standar. Model dengan rata-rata 0, variansinya sigma kuadrat I. Nah, kalau transformasi ini sudah bisa terjadi, maka kita peroleh penaksir dari beta maupun dari sigma kuadrat mirip dengan yang sudah kita lakukan untuk epsilonnya berdistribusi normal, rata-rata 0, variansi sigma kuadrat I. Jadi seperti ini. Kemarin kalau nggak salah kita sudah tunjukkan penaksir tak bias atau blue, base linear unbiased, atau ya maksimum likelihood sekaligus blue-nya itu ini. Silahkan dicermati dulu. Oke, nah, selanjutnya kalau kasus yang kedua, V-nya definite positif tapi tidak diketahui. Sehingga kalau V-nya definite positif tidak diketahui, sigma-nya juga matrik definite positif tidak diketahui. Karena sigma sama dengan matrik varian kovarian. Katakanlah sigma itu sama dengan sigma kuadrat V. Nih. Oke. Nah, untuk kasus yang kedua, maka penduga titik dari beta, karena kan beta itu kita punya Y, X, beta plus epsilon, maka beta penduganya tidak berupa satu nilai tertentu, tapi berupa nilai kombinasi linier dari beta.
Sehingga penduga titiknya bukan beta topi, tetapi L transpos beta, yaitu semua kombinasi linier untuk beta. Nah, di dalam kasus ini, dalam kasus sigma definite positif tidak diketahui, maka penaksir dari LT beta itu adalah ini. Dengan tentu saja matrik kovariannya sigma kuadrat I. Oke, sama ya. Kalau epsilonnya matrik sigmanya itu sigma kuadrat I, bukan sigma kuadrat V, maka penduga kombinasi linear dari beta itu mirip. Hanya bedanya di atas ada sigma, di bawah tidak ada sigma. Karena sigma yang sigma kuadrat I ini sigmanya kovarian kovarian dari epsilonnya bentuknya standar sigma kuadrat. Nah, untuk penduga kuadrat terkecil biasa atau OLS ya, bukan bukan likelihood, bukan blue tapi OLS. Untuk model yang seperti ini, OLS-nya juga berupa penduga untuk kombinasi linear. Jadi, mohon maaf. Kalau saya punya model ini, model Y sama dengan X beta plus epsilon, dengan epsilon itu berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi sigma, maka penduga OLS-nya itu ada dua macam, yaitu penduga titik maupun penduga kombinasi linier dari beta. Penduga titiknya ini X transpos X inverse kali X transpos Y, sedangkan penduga kombinasi liniernya ini. Oke. Nah, dari dua kasus yang saya tuliskan tadi ini, saya formalkan menjadi teorema untuk iya, enggak langsung ya ini OLS kok. Ini teoremanya mengenai penduga unbiased tak linear. Jadi blue-nya penduga dengan variansi minimum seragam tak bias. Bahasa Indonesianya lucu ya. Best linear unbiased estimator. Jadi penduga tak bias terbaik. Gitu ya. Tapi bahasa Indonesianya jadi gini. Oke. Kalau Y model kita itu Y sama dengan X kali beta plus epsilon dengan epsilonnya berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan matrik kovariannya sigma. Jadi sigmanya bisa sebarang ya, yang penting diketahui. Maka penaksir tak bias terbaiknya itu ini sama dengan OLS yang sebelumnya, OLS-nya nih sama ya dengan OLS. Sama dengan OLS. Jika dan hanya jika matrik sigma, matrik kovariannya bisa saya tulis sebagai berikut. Ya, ini syaratnya.
Oke, untuk membuktikan ini, kita lihat, karena sigma X ini bisa ditulis sebagai X kali F, maka kita uraikan. Yaitu X transpos X inverse X transpos Y ini sebagai ini. Ya, kalau kiri kanan Y-nya kita kalikan dengan Y inverse, berarti kan ini ya. Sama, duh, sorry, sama. Nah, karena sigma X itu sama dengan XF, maka sigma X ini menjadi ini. X transpos. Jadi F-nya itu ini. F-nya itu ini. Itu ya. Nah, asumsi bahwa sigma X sama dengan XF berarti F-nya harus berupa matrik non-singular. Karena kalau dia matrik singular, inverse-nya tidak bisa kita tulis sebagai kombinasi sebagai matrik yang lain. Sehingga urean yang di bawah ini. Saya bacakan satu-satu ya. Baca. Oke. Oke. Dengan teorema ini, saya punya akibat bahwa Blue dan OLS itu sama untuk kasus kita ini. Secara formal, teoremanya berbunyi, untuk model yang Y sama dengan X beta plus epsilon, dengan epsilonnya berdistri normal dengan rata-rata 0, dan variansinya, matrik kovarian variannya sigma. Kalau matrik varian kovariannya itu bisa saya tulis sebagai kombinasi dari matrik delta 1 maupun delta 2 yang seperti ini. Kalau bisa saya lakukan ini, tentu saja delta 1, delta 2 eta itu definit positif supaya bentuk kuadratnya bisa kita tulis. Maka kalau sigma ini bisa saya tulis dalam bentuk demikian, penduga BLU dan OLS-nya sama. Baik penduga titik maupun penduga untuk kombinasi liniernya. Selanjutnya, kita punya teorema berikut. Untuk model Y sama dengan X beta plus epsilon, epsilonnya masih berdistribusi normal dengan rata-rata 0, kovariannya sigma, masih. Kalau X ini matrik
N kali P, jadi singular, tetapi ranknya penuh. Sigma ini definite positif, maka penaksir untuk penaksir titik ya, penaksir titik dari beta itu sama dengan penaksir blue-nya. Kalau yang di atas ini kombinasi linearnya, yang bawah ini penaksir titiknya atau betanya. Oke, untuk membuktikan saya sudah lakukan demikian. Silakan Anda lihat untuk pembuktiannya. Oke, nah berikutnya bagaimana kita akan mengetes hipotesisnya. Kita mulai uji hipotesisnya untuk model-model kita ini ya. Yang ini saya belum sempat ketik. Nah, kalau saya akan menguji hipotesis nolnya, apakah beta nol atau tidak, gitu ya. Oke, tentu saja model kita adalah Y sama dengan X beta plus epsilon. Epsilonnya memenuhi asumsi standar awal, yaitu berdistribusi normal dengan rata-rata nol, variansinya sigma kuadrat I. Nah, untuk menguji hipotesis ini, maka F hitung atau lambda hitungnya ini ya, C transpose kali X general invest
kali X1 karena X-nya Y X beta. X-nya itu bisa kita partisi menjadi X1 dan X2. X-nya bisa kita partisi menjadi X1 dan X2 dengan masing-masing ranknya penuh X1 maupun X2-nya. Sehingga kita peroleh untuk menghitung, jadi lambda hitungnya ini, nah lambda ini kalau saya masukkan maka dia akan berdistribusi F dengan rata dengan derajat kebebasan N min P dengan parameter lambda. Kalau ada yang tahu gimana caranya mengubah dari tulisan, sorry, oke ya. Nih, nah lambda besarnya itu kita kasih tanda bintang, ya maka kita harus mencari parameter lambda kecil, ini sebagai parameter derajat kebebasan NP, ya dengan parameter Q dan lambda. Lambdanya kita bisa hitung ini. Maka H nol atau beta sama dengan nol itu kita terima kalau lambdanya nol. Kalau lambdanya tidak nol, maka hipotesis nol kita tolak. Selanjutnya, saya punya teorema kalau Y itu modelnya masih sama, X beta plus epsilon. Nah, X ini bisa saya partisi sebagai X1 maupun X2, sebagai X1, X2. Katakanlah X1-nya sampai X1 sampai P min Q, X2-nya dari P min Q sampai XP. X-nya N kali P. Epsilonnya berdistribusi normal dengan rata-rata nol variansi matrik kovarnya sigma. Diasumsikan definite positif. Kalau sigma ini bisa saya tulis seperti ini, hampir mirip dengan yang tadi ya. Kalau sigmanya yang OLS sama blue tadi, kalau sigmanya bisa saya tulis seperti ini, maka lambda besar memenuhi yang ini, formulasi ini. Nah, atau lambda saya tulis sebenarnya lambda sama dengan ini, maka parameter untuk lambda kecil ini. Nah, parameter ini ya bisa tidak nol, bisa nol. Lambda lambda yang ini maka dia akan berdistribusi F dengan parameter Q dan lambda bintang dengan derajat kebebasan NP. Mirip.
Contohnya ini. Kalau partisi dari X-nya itu I dan X. Maka kita buat theta yang di atas, tadi kan ada theta 0, theta 1 gitu ya. Maka ini tetanya kan theta 1, theta 2, theta 3 dan seterusnya. Kita definisikan demikian. Theta 0-nya sigma kuadrat kali 1 min rho. Theta 1-nya ln dari kok bukan n sigma kuadrat rho per 1 min sigma kuadrat 1 min rho. Theta 2 sampai theta P itu 0. Oke, sehingga sigmanya bisa saya tulis menjadi ini. Rho ini kurang dari 1 antara min 1 dan 1. Maka sama seperti yang disebutkan di atas, lambda besar ini berdistribusi F dengan parameter Q-nya sama dengan P-1 dan lambda. Derajat kebebasannya itu N-P, sedangkan lambda kecilnya atau parameter lambda kecilnya adalah ini. Oke, saya kira itu. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Mohon maaf nih, saya ada rapat di sebelah soalnya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan sekian. Nanti saya ketik dulu, baru saya taruh di Google Classroom. Saya kira itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.